Akhir bulan ini, Taiwan akan kembali negosiasi dengan Indonesia terkait kesepakatan zero cost atau biaya dibebankan ke majikan, dan akan mengadakan pertemuan dengan negara lain, negara baru yang masih dirahasiakan oleh Taiwan sebagai calon pengisi kekosongan TKI jika dengan Indonesia tidak mencapai kesepakatan. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan semoga hari ini kalian pekerjaannya diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Taiwan mulai serius bahas kekurangan tenaga kerja asing. Kekurangan ini terjadi karena TKI tidak bisa masuk Taiwan dalam beberapa waktu ini dan setiap hari ada kepulangan. Menakar Taiwan, Su Ming-chun kemarin tanggal 11 itu mengatakan bahwa pada akhir Maret ini akan mengadakan pertemuan virtual dengan pemerintah Indonesia guna melanjutkan negosiasi tentang pembiayaan pengiriman PMI yang dibebankan ke majikan. Kemarin itu sempat gagal ya karena sebelum konferensi pers kemudian diundur menjadi Juli itu kan sebenarnya ada pertemuan virtual dengan Taiwan. Taiwan sudah semangat itu tapi dibatalkan sepihak tanpa ada keterangan dari Indonesia, sehingga ya Taiwan makin gimana gitu, akhirnya sampai sekarang nggak dibuka itu ya. Sebagaimana diketahui pada pertengahan tahun lalu, Kepala BPTUMI Benny Ramdhani mengumumkan bahwa biaya untuk pengiriman TKI ke Taiwan, ke negara penempatan manapun ya, tidak hanya Taiwan, ditanggung oleh pengguna atau zero cost. Akibat adanya peraturan tersebut, banyak majikan di Taiwan yang menentang, dan Kemenaker Taiwan juga telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan Indonesia pada akhir tahun lalu secara virtual. Pertemuan pertama, pertemuan keduanya gagal. Rencananya pertemuan peraturan zero cost akan dimulai pada awal Januari, tapi tiba-tiba Benny mengumumkan bahwa berlakuan zero cost penempatan PMI ditunda realisasinya hingga 15 Juli mendatang. Kenapa ditunda? Karena semua yang ada di Indonesia tidak siap ya. Su Ming-chun berharap pada akhir Maret ini bisa menggelar kembali pertemuan secara virtual untuk bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia. Untuk selanjutnya, Su Ming-chun menjelaskan akan segera melakukan pertemuan dengan calon negara pengerja pengirim pekerja migran baru. Negara baru mana itu masih rahasia. Adapun negara mana asal negaranya, Su Ming-chun hanya mengatakan tahun ini akan segera diadakan pertemuan antara kedua belah pihak dan akan membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan hal-hal terkait. Sementara dalam setiap kesempatan Bapak Benny selalu mengatakan bahwasanya Taiwan ditutup bukan karena zero cost, Taiwan ditutup karena pandemi. Jadi jangan disalahkan zero costnya tetap jalan gini. Tapi dalam video lain mengatakan kalaunya semuanya seperti dulu, tidak ditanggung majikan. Tiket ya TKI, kalau TKI nggak punya ya pinjem ke koperasi, ke bank, katanya masih sama seperti dulu. Hanya di Indonesia saja yang dia nah mana yang bener embuh lah. Tapi kenyataannya sampai saat ini kan kita juga belum dibuka ya untuk TKI, berarti kan belum ada kesepakatan tertentu untuk zero cost ya. Berarti mungkin memang Taiwan belum dibuka itu ya karena ini gitu loh, bukan karena hal yang lain. Ya pandemi mungkin bisa jadi alasan ya, tapi karena banyak majikan juga yang nggak setuju itu ya, akhirnya menaker juga dimanapun namanya Kementerian Tenaga Kerja kan akan membela warganya ya, nggak mungkin lah membela orang asing yang bukan warganya gitu ya. Kayak di Indonesia pasti menakernya membela kita gitu ya. Ya semoga saja Taiwan akan segera buka kembali dan mencapai kesepakatan dengan Indonesia ya. Jadi biar nasib teman-teman yang belum bisa berangkat itu bisa berangkat segera. Kasihan juga mereka nggak bisa berangkat ke Taiwan gitu ya. Dan semoga saja bulan depan sudah ada kesepakatan, paling enggak ya salah satu dari keduanya melandai lah sehingga mencapai kesepakatan dan bisa dibuka bulan depan. Semoga ya, kita berharap saja wong ya semuanya ada di tangan Taiwan. Kita mengatakan A kalau Taiwan B ya juga nggak bisa gitu. Tapi saat ini itu beredar ya keluh kesah majikan di Taiwan bahwasanya mereka tuh sangat kebingungan terhadap pembantu rumah tangga. Dimana dulu itu enak mencari TKI, sekarang susahnya luar biasa ya karena tiap hari pulang dan yang datang tidak ada gitu loh. Yang datang tidak ada dan aturannya juga belum jelas gitu ya. Makanya dipending, nggak ada pengiriman seperti ini ya, sangat menyusahkan baik TKI maupun majikan. Pak, tolonglah kami, nasib kami ini diperhatikan. Jangan ditunda-tunda gini, kalian 6 bulan dapat gaji tiap bulan, kami yang mau jadi TKI nggak dapat gaji, nggak dapat apa-apa. Makan apa kita ini? Kita di rumah nganggur, pengen jadi TKI, pengen berangkat, tapi nggak bisa-bisa, ditunda seenaknya sampai batas waktu yang begitu lama. Nggak mikirin apa kita kalau udah punya utang di bank, punya utang di tetangga, punya ini udah ditagih terus kita nggak berangkat-berangkat. Kita cuma ngasih janji-janji palsu aja ke orang yang kita utangi.
iya nanti berangkat, berangkatnya bola.